Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim. Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobia, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung, nak pangeranmu ngake ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadatin niku pun masturah, pun mudawwanah. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kadang. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki. Diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisham mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisham, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, ya terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Qur'an, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Qur'an. Nak ngandani kula iku mok ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Qur'an. Nek ora hafal Qur'an anakmu ora hafal luwih duwe alasan wong bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Qur'an, anaknya ora alim, apa namanya maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku yo ora. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru biye. Pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong atau mawon, sing ijek orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Makanya cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin misalnya. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan nyirane ku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisham, ilmune sinten kata lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan.
Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jare, lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Isam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi. Mbah Isam iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tak kei solusi. Dadi anggap ae nak sampean ora alim Mbah Isam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun. Beri ini kitabnya Mbah Isam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qora'in. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Sopo yang biasa nyanyi? Gus Abang. Gus nyanyi jadi gak erunya. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi, maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi ya orang-orang musyrik sabuk perdebat yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi Muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab ya, padune ngeles. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Bu ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu?
Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Itu jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak. Tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus. Am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Mbok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawat. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng ae. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaanan jare. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Mbok yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, enggak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab, rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalim. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para penggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapake ra duwe pangeran, bae ra duwe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa.
Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau raiso ngaji. Mbok, maksudnya aku nak nyuwun ojo aja-aja, ora usah diterusno lah. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Waktu tonan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati israfal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek bar ditanam ya wal hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khabizati khubza kemudian jadi roti. Terus fal lakimatin kemudian diuntal. Sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib jauh madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krono, kalau pecintamu saya lama, karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya? Pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrohmani muhdasatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terusnya. Wahakamatun fama yubdina min syubain saat terusnya.
Di antara sifat yang diutarakan Burda apa? Kalau berdebat tuh tidak pernah kalah. Ya tadi Quran tuh kalau berdebat tuh tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun tuh masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya. Kalau cerita sidik tentang kiro asapah. Ini kemudian sesi kedua nih. Kiro asapah niku asyatibi fis sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fikhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fikhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Syatibi maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu sunnatun mutaba'ah, Qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita kira atau asim min riwati Hafiz bacanya apa? Tashil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa'arab. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya zaman bingung nggak lah? Enggak sekali kita bingung tak lereni. Malah ini zaman harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amana, yu'minu, imana. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza mu'manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalane Mbak Isam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau di dokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Lah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat al-hamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasdi. A'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun.
Fi'il amar dielal lagi. Wailaka amin. Bukan wailaka amin tapi wailaka amin. Ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni berarti. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah, apa memang wawu? Ayo saya jawab, sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayakfa'u kuf'an wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot. Ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marortu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir ganti ngene. Nak fotokopinan setor bariku wis to ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapah siapa? Mbak Arwani. Tapi sapah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu Hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama. Iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Ana kurang ajare mau terima delok film gak masalah iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu. Ono wong ape husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tas. Itu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah.
Sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti lah mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isam karena beliau guru sapa. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin. Ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter lah. Nak pinter berarti iso leren deh. Jadi kemungkinane loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ra ono gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil, sing ora paham diulang ya ora ono gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon kan. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang dia tidak nakis, dia itu mahmus lab. Mahmus apa? Lab. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuham. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah. Inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu. Umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dal dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Wae dirungokno wae paham ora. Mondong niki. Itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur.
Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'allama bila syekhin fasehuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Bukti ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu ngikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, ya yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayanya kayak wong soleh, enggak mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar gini nangis, karek nonton dangdut gini nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil toat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akharuna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nak ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nak keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus istiqomah apa mau digenti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang perbatasan. Nak sholat di bojone di tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Apa nasi tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, kamu nangis sing elek bojoku tok.
Roh wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, sakmono iki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Sakmono iki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tenggene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu ki pirang-pirang, wong ganteng ki pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama, termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah. Maksudnya geremeng, bukan tukaran bacaan geremeng lah, geremeng sidik nara ning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngarep nang masjid haram, jebule sholatnya ya Allah sini uang. Wis gak ngarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seudon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tau tak gue ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niate gue ngarep gue pengen ngetes sudah sih mau coba bismillah tau ora. Lu ngapain wape sholat atau wape seudon? Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau gue ngarep pancen ra maca. Sing gue guri ora maca tapi lonton ora caku gue ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niatnya itu balapan ngambung hajar aswad. Jadi sholatnya kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung hajar aswad. Ibu niat apa niat elek roh. Tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saya luwih akeh. Tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa sejarah itu dulu ono santri nakal. Saya itu luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu. Nyamar. Jauhnya ngisine ning jero jeding. Ya kadang ya roninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saya jadi wali kan serana kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Itu bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti, nah iku niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gerembeng karena nggak direspon. Diceluk begini ini. Dia bentuk anakku, nggih yai. Kowe salat ning Masjid Haram sof awal 40 dino jamaah mbok sof awal. Nggih yai. Kok bar tak rapekno anakku. Nggih. Seneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya itu berkebutuhan sholat di sof awal, bukan karena cewek tadi. Barang hari ke-40 diparani begini ini. Ayo mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis sholat 40 dina tak rabek. Oh mboten, sholat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyak uang sholat diterima dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis. Cung gelem lek cok kamu pede mantu wong. Iki gak gelem tenan. Ngenyak uang salat diterima dijoli. Wah, itu luar biasa. Terus
Malah nanti ngaji gitu, terus ngaji talqinu zikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi, ya maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdek liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan. Itu pun diciptakan untuk yang menolak. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, adosnya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarang rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang nggak jelas-jelas. Makanya sampean berhati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga nggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Dulu biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop itu aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. La ilaha illallah ping 3 hadir terus bar. Niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok udah dipirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir lah, ini yang masalah. Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Terus wa biha wa 'alaiha. Ijazah kene usume usum. Wa biha wa 'alaiha. Tren ini kene wa 'alaiha ta wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha ta wa biha. Wa 'alaiha ta wa biha. Oh berarti ora jelas prinsipnya, gak jelas. Gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli
la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah, yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah, kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah, ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad niku istighfar itu setelah la ilaha illallah, cara kalau oleh istihad di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah, tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik, la ilaha illallah dulu baru, karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah, karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya, orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun, sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosan, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadili, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar, asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maqad. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar, nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir, nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq, beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mau kan abet sisa malaikat dia wong kafir 70 tahun Gusti mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro, mosok kalau imam tahlil buatan jenengan sepuro ya, tapi masalahnya nak malaikat, tapi kowe golek wajib lah iku semari perkara iku semari masalah kan bersora ikhlas itu mulai masalah. Nah sing gurih malah meneh, tapi kalau mau celek lu ambek gremeng mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Wak suweneng kabeh, mesti cepet. Jamin mesti cepet. Kalau ya sering ngomong, aku cepet lah luwih mati sing suwi ya. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara. Lagi kan do sungkan mek kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa nggih qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada.
Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab. Sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneng. Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan, ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, sementang orang-orang kondungo. Terus nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing dongo yang ngerti nak ramandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ramandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi itu nggak mesti mati. Nah, ketika era sampean, kena kiai tenan pak, kalau dong anak sugih, anak sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dewi kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang.
ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, ketus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bendino dalail ora mesti mandi dongane. Wis sing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih. Iku mesti amatir. Lah masalahnya nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinul zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah taala minal. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang wakaf ta ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak? Rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Itkul man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono atharul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltidzadzan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu,
Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya, hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono, wong barangnya ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang lah itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sak mene paket ngene, nak sak mene paket ngene. Lah nak ramadi terus mental. Jute la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek. Itu kepentingan saya hanya satu. Supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno al-aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapi ini, ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratu. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran gue sopo sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar, sing aku elek lah yo payu rabi, nyifati pangeran sing wis terjadi lho. Ora usah bayangno, wah aku njaluk dadi bupati yo ora njaluk sugih, ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku yo wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil gue di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung, sudah sebetulnya. Lho kok sampean ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetap oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Semula ra diusir bojo ya wis semeneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu soalnya alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni, aku semelarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dilani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah Gus ya, omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojomu mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhirnya Srasito. Jadi kalau nu nate bully tiang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhirnya, iya Gus. Kan gak mungkin. Omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula
Sudah, tapi sekali sampean mikir, sak rewangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan tak jamin. Sak rewangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Sore pura usah kakek jaluk, karena potensi tidak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yes dongo umume wong-wong lah. Dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hasanah go piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Senara iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, suangger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Bah atau Kiai Haji Bahuddin Nur Salim di channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Semoga kita tercerahkan dengan kita menyimak mendengarkan lewat video ini di channel Konco Ngaji ini. Dan semoga teman-teman semuanya bisa menerapkan di kehidupan masing-masing. Yang tadinya kurang baik akan menjadi baik, yang tadinya sudah baik akan lebih baik lagi begitu. Oke, terima kasih yang sudah menyimaknya, yang sudah subscribe, dan yang belum saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon bantuannya yang belum supaya menekan tombol subscribe-nya begitu. Mohon maaf untuk segala kekurangan, sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.